Salam alaihim dan selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga saat ini yang seharusnya kita lakukan di rumah keluarga Bapak Ibu Sudiono, karena situasi saat ini di mana bangsa dan negara kita masih menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita lakukan melalui rekaman, dan ini merupakan ibadah rumah tangga yang terakhir di tahun 2020. Tema ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga pada hari ini adalah hamba setia atau hamba jahat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini kita mengenal adanya kebaikan dan keburukan, ketaatan dan pengkhianatan, kesetiaan dan kejahatan, dan masih banyak lagi istilah-istilah lain. Kita dapat belajar dari pengajaran Tuhan Yesus dalam mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat, dalam menghadapi dan menentang para lawannya, dan mengajar para pendengarnya untuk bersiap menerima kedatangan kerajaan Allah. Hamba yang jahat adalah mereka yang mengambil keuntungan dari ketidakhadiran tuannya, menggunakan waktu yang ada untuk bersenang-senang, dan yang lupa memperlakukan hamba yang lain dengan baik yang membuahkan hukuman. Namun hamba yang setia adalah hamba yang bijaksana dan melakukan tugasnya dengan baik dan penuh setia, sekalipun tuannya tidak ada yang membuahkan anugerah atau hadiah. Jemaat yang terkasih, Tuhan sangat menyukai manusia yang setia menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Melalui kemauan, kesetiaan itu dapat menjadi cara Tuhan menolong kita. Tuhan mau menolong setiap orang yang mau berusaha. Melalui ketekunan, kerja keras, pengorbanan yang kita lakukan. Semuanya itu Tuhan memperhitungkan. Untuk itu, hendaknya kita tetap setia di setiap kondisi, meski tak ada yang melihat dan menghargai. Itulah Tuhanlah yang menilai kita lebih dahulu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihin, marilah kita bangkit berdiri dengan mempersiapkan diri kita dan mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian sebagai pembuka ibadah kita dari Kidung Jemaat 446 bait yang pertama dan kedua, setialah. Saya persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita satu dalam doa.
Segala hormat, puji, dan syukur kami panjatkan kepada Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas segala penyertaan yang telah Kau berikan pada kami dari kehidupan kami sepekan yang lalu, sehingga kami dapat mengadakan ibadah rumah tangga pada malam hari ini di keluarga, seharusnya dilakukan di keluarga Bapak Ibu Sudiono, namun kami lakukan dalam rekaman. Bapak, sertai ibadah kami sehingga ibadah kami pada malam hari ini berjalan seturut dan kehendak-Mu. Bapak, kami ucap syukur atas semua berkat-berkat yang telah Kau berikan bagi keluarga Ibu Bapak Sudiono, baik berkat jasmani maupun rohani. Bapak, kami serahkan juga, kami ucap syukur juga semua apapun yang telah Kau berikan pada kami, karena kami telah melewati kehidupan yang begitu banyak rintangan dan tantangan. Bapak, kami serahkan ibadah pada malam hari ini dari awal pertengahan ya akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk kita menyambut doa syukur, saya undang kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 50 ayatnya bait yang pertama dan kedua, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah untuk Bapak Pendeta Peter memberitakan firman Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Injil Matius, Matius 24 ayat 45 sampai 51. Mari kita buka Alkitab, Kitab Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Datanglah ya Tuhan dalam kuasa dan roh-Mu, agar kami mendengar suara-Mu dan berjalan dalam terang-Mu. Liputilah kami dengan sukacita, buatlah hati dan telinga kami terbuka mendengar suara-Mu dan urapilah hamba-Mu. Dan berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, ia lalu mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang membedakan
hamba yang baik dan hamba yang jahat? Pasti jawabannya perilakunya. Tapi apa yang membedakan perilakunya? Apa yang ada dalam pikiran kedua orang itu sehingga yang menyebabkan mereka satu menjadi yang baik dan satu yang menjadi jahat? Dan jawabannya adalah satu kata, bosi. Dua-dua orang ini diberi tanggung jawab yang sama. Kamu jadi pemimpin, kamu jadi manajer, kamu jadi bos yang mengatur orang-orang yang kutinggalkan. Itu kata tuannya. Hamba yang pertama merasa bahwa sekalipun aku dikasih kekuasaan yang besar, tapi aku bukan bos. Aku hanyalah pelayan dari bos yang sebenarnya. Karena itu aku mengerjakan tugasku seperti yang dia perintahkan. Entah dia mau pulangnya besok, lusa, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 100 tahun pun, pokoknya aku hanya menjalankan apa yang dia perintahkan. Dan itu tanggung jawabku. Sekalipun kepadaku dikasih kekuasaan yang besar, harta yang besar, dan sebagainya. Sedangkan hamba yang jahat berpikir begini, yang dikasih tuanku ini besar, kekuasaan besar, yang menyebabkan aku menjadi bos. Karena itu ketika tuannya pergi, dia lalu kemudian duduk-duduk dan menunggu kapan dia jadi bos yang sebenarnya. Ternyata setelah dia tunggu kelamaan tuannya nggak datang, dia bilang, sekarang waktunya aku jadi bos. Dan dia mulai memerintah, dia mulai melakukan apa yang dia mau. Dan inilah problem Bapak Ibu kekasih. Problem kekuasaan adalah ketika orang itu merasa dia adalah bos, maka dia lupa bahwa sebetulnya dia diberi amanah, dia diberi perintah, dia diberi tanggung jawab. Dan karena lupa diri, akibatnya apa? Terjadilah kekacauan. Dan inilah masalah yang sebenarnya. Banyak orang lupa ketika dia dulu berjuang untuk menjadi besar, ketika dia menjadi besar, dia berpikir dia sudah besar, padahal belum besar. Karena mengapa? Apa yang dia peroleh sebetulnya adalah pemberian dalam rangka bertanggung jawab, dalam rangka bertugas, dalam rangka menjalankan sebuah amanah, dalam rangka mengerjakan sesuatu. Dan disinilah sebetulnya definisi yang namanya korupsi. Korupsi ketika wewenang, kebebasan, kekuasaan yang diberikan kepada kita pakai bukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, tapi untuk memenuhi keinginan kita. Dan korupsi itu dimulai. Saya berpikir bahwa itu juga pengaruh dari problem mentalitas ketika kita mendidik anak-anak. Ketika kita menempatkan menjadi yang tersayang, yang dicintai, yang berkuasa, kita menanamkan cara dan pola menjadi bos. Seorang bos yang baik sebetulnya dibentuk dari prestasi, dibentuk dari karir yang baik, tanggung jawab yang baik, sampai dia diangkat menjadi pemimpin dan dihormati. Tetapi kalau cuma sekedar jabatan, dan itu yang jadi masalah. Jabatan sebagai anak yang dicintai, anak dikasihi, jabatan sebagai anak mami, anak papi, itulah yang kemudian dilawan Tuhan dengan cara membuang Yusuf dari rumah Yakub, ya, menjadi budak, bahkan masuk dalam penjara sebelum dia diangkat menjadi bos yang sebenar-benarnya di Firaun. Mengapa? Supaya otaknya jangan memikirkan bahwa akulah bos. Padahal Anda tahu sebelumnya dia menceritakan mimpi-mimpinya kepada kakak-kakaknya yang menempatkan dia sebagai pemimpin besar, sebagai yang terbesar, yang terutama, sebagai bos. Dan kalau itu dibiarkan, ketika dia diberi jabatan besar, bisa jadi Yusuf itu tidak akan menjadi manajer terbaik. Sama pula kejadiannya dengan Musa. Dia lahir di istana, dia dibesarkan oleh istana, tapi pada saat dia mau dipakai Tuhan, cuci otak dulu, lempar dulu ke padang gurun. Mengapa? Dia harus diajar, you are not a boss, Anda bukan bos. Sekalipun Anda dibesarkan di tempat yang paling bagus, di istana. Nah, terbalik nanti dengan apa yang dialami Yesus di kemudian hari.
seorang bos besar, tapi hidupnya tidak seperti bos. Hidupnya sebelaku seorang hamba yang menjalankan perintah, tanggung jawab, dan janji yang sudah dibuat. Dan ini menarik sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Benang merah antara perikop malam hari ini dengan perikop hari Minggu kemarin sebetulnya jatuh pada siapakah diriku. Kalau aku merasa bahwa aku adalah seorang pelajar, maka seumur hidup aku akan belajar. Kalau aku merasa bahwa akulah seorang pekerja, maka seumur hidup aku akan bekerja. Tapi kalau aku merasa bahwa akulah bos, maka seumur hidup aku akan mencoba untuk memerintah, aku akan mencoba untuk menggunakan apapun supaya keinginanku tercapai. Dan itu menjadi sumber masalah dalam kehidupan sekarang, termasuk peperangan. Karena semua mengklaim dirinya bos, semua mengklaim dirinya yang terbesar, terbaik. Akibatnya apa? Terjadi berbenturan. Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan mengajarkan kita, kamu sebesar-besarnya kamu, sehebat-hebatnya Yesus, kamu tetap anak. Sekuat-kuatnya kamu, kamu tetap bekerja. Bos kamu masih ada. Sehebat-hebatnya kamu, you are not the boss. Supaya apa? Itulah yang menjaga diri kita. Supaya kita tidak salah mempergunakan kekuasaan, kepercayaan, apapun yang diberikan kepada kita. Perikop minggu lalu bilang, ada yang tidak mempergunakan talenta, menyimpannya. Mengapa? Karena dia tidak mau diperintah. Dia merasa dirinya bos, dia tidak mau melakukan itu. Padahal dia punya talenta yang dikasih. Dan itulah masalahnya. Ketika seseorang merasanya dirinya besar, disitulah keinginannya mulai kuat dan disitulah iblis mulai bekerja. Dengan demikian pesan kita di ibadah terakhir keluarga dari seluruh rangkaian ibadah jemaat Pokopasus ibadah keluarga, berhati-hatilah dengan perasaan bahwa kitalah penguasa, kitalah pembesar, kitalah bos. Karena pesan itu bisa membawa kita kepada kehancuran. Sebaliknya, ketika kita merasa bahwa diri kita adalah pelayan, kita adalah pekerja, kita adalah orang-orang yang diberi tugas kepercayaan untuk melakukan tanggung jawab tertentu, maka kita akan bisa menjaga diri. Dan disitulah kita bisa membentengi diri kita dari godaan-godaan yang bisa menghancurkan hidup. Dengan demikian, itulah pesan ibadah pada malam hari ini. Kiranya kita semua mampu menjaga pikiran, emosi, jiwa kita dari godaan untuk menjadi bos dan menyalahgunakan semua kepercayaan, kekuasaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja pukul 08.30 sampai dengan 16.30 WIB. Majelis Jemaat POK Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit COVID-19. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma P. Nababan 0811 983 626.
Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, marilah kita baca bersama-sama nats persembahan dari 1 Tawarik 16 ayatnya 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan periaskan kekudusan. Marilah kita berikan persembahan kita dengan diiringi menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Untuk doa persembahan dan doa syafaat saya persilakan oleh Bapak Pendeta. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di dalam kerjaan surga, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk seluruh karunia hidup talenta yang sudah kami terima. Biarlah kami belajar untuk menghargai semua pemberian Tuhan. Bahkan di balik itu ada tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan memberikan bagi kami untuk kami kerjakan. Buatlah kami tidak memegahkan diri dengan semua yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami menjadi hamba yang jahat, yang menjadikan diri kami pemimpin, penguasa, pembesar, atau bos, dan mengabaikan tanggung jawab dan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampunilah kami Tuhan jikalau kami kedapatan memegahkan diri dengan talenta yang Tuhan berikan, bahkan kami tidak membuahkan hasil dari talenta itu bagi kebaikan. Karena pada dasarnya kami diberi bukan supaya kami memegahkan diri, tapi supaya kami melayani, menjalankan perintah dan kehendak Tuhan bagi kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Kami telah memberikan persembahan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkatinya menjadi kehidupan dalam pelayanan. Dan biarlah kami senantiasa meyakini bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan selalu akan kami kembalikan dan berikan dan buahkan bagi kehidupan orang lain melalui tangan dan pelayanan gereja sekalipun. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ingin berdoa secara khusus untuk rumah tangga dan keluarga Bapak Sudiono. Serta dia selaku kepala rumah tangga, lindungi dan bimbing dia dalam hikmat dan roh-Mu, agar segala tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pekerja, sebagai pemimpin akan dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dia dipercayai dan dia dihormati karena kebaikan hikmat yang ada padanya. Kami doakan dia Tuhan juga sebagai Majelis Pertimbangan Pauk Immanuel Kopassus. Tuhan memampukan dia menjadi hikmat Tuhan bagi gereja. Dan biarlah dia menyadari semua panggilan ini, bahwa Tuhan melengkapinya dia dengan kekuasaan, bukan supaya dia menjadi penguasa, tapi supaya dengan kekuasaan itu dia mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Berkatilah juga rumah tangga dan keluarganya, istri anak-anaknya, agar mereka senantiasa diliputi dengan kebahagiaan. Mereka saling melengkapi, mereka saling bersatu-satu dengan yang lain. Dan kiranya semua rancangan masa depan yang dibuat oleh rumah tangga ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati, menjadi pengharapan yang diwujud nyatakan Tuhan dalam mujizat di masa depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan dan harapan-harapan mereka, baik sebagai istri Ibu Sudiono, sebagai
pendamping, maupun anak-anak dengan hidup dan masa depan mereka, dengan cucu, dengan semua yang mereka upayakan. Tuhan Allah dalam kerajaan surga, persatukan dan kuduskanlah keluarga ini senantiasa menjadi milik-Mu. Kami ingin berdoa untuk kami semua Tuhan, selaku warga jemaat. Masing-masing kami dengan rumah tangga kami, masing-masing dengan hidup kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, usaha kami, sekolah kami, pergaulan kami, cita-cita kami. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa percaya diri bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kami talenta-talenta. Dan kami diharapkan untuk mengembangkan diri dengan talenta itu. Supaya kelak talenta itu akan memuliakan Tuhan, menjadi kebaikan bagi banyak orang lewat hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak putus asa, tidak ragu-ragu, tidak kecewa menghadapi hidup ini. Tapi biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk bersemangat, tidak mudah menyerah, tetap berjuang dan berani atas dasar keyakinan dan pengharapan kami bahwa Tuhan yang memberi kami talenta, Tuhanlah yang akan menjaga kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan, bahkan negara berikan bagi kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa dan menyerahkan jemaat Paukopassus, perangkat pelayanan di dalamnya. Tuhan mampukan majelis pendeta dan semua komisi, semua perangkat tim, perangkat liturgis, live streaming, prokantor, pemusik, bahkan yang menjaga gedung gereja. Mampukan mereka bekerja dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kebersamaan dan kekudusan, agar mereka layak diberkati dalam hidup dan masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk banyak orang yang susah akibat COVID-19 dengan segala risikonya. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang berduka, banyak yang bersedih, banyak yang kehilangan kehidupan, cinta, usaha, dan rupa-rupa hal akibat efek domino dari COVID-19. Tuhan, berilah semangat kekuatan kepada mereka. Begitu juga dengan perjuangan para medis. Tuhan memberkati mereka, menopang mereka dalam pelayanan, menolong sesama melewati masa-masa kritis ini. Kami berdoa untuk kesatuan Kopassus, kepada Danjen, Wadanjen, staf, dan seluruh anggota Kopassus yang dipanggil untuk menjadi abdi negara. Biarlah mereka secara profesional dibentuk dan mereka bertanggung jawab terhadap seluruh kekuasaan yang Tuhan berikan melalui negara ini kepada mereka, sehingga seluruh keselamatan negara terjaga karena kehadiran mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berilah hikmat-Mu kepada semua pimpinan-pimpinan untuk menjadikan satuan ini sebagai satuan yang terbaik, menjadi pengayom dan penjaga bangsa dan negara ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, presiden kami dengan seluruh perangkat kepimpinan di bawahnya sampai pada tingkat yang paling bawah. Pakailah mereka Tuhan sebagai tangan-Mu yang melayani. Mampukan mereka untuk menghargai kekuasaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bukan untuk mementingkan diri sendiri, tapi untuk melayani banyak orang. Dan biarlah di tangan mereka resesi, krisis, dan musibah-musibah ini boleh tertanggulangi, teratasi, tertolong demi kehidupan masyarakat dan bangsa ini lebih baik. Tuhan, ampunilah semua kekurangan kesalahan kami. Bimbing kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk berjalan senantiasa dengan-Mu, dan sempurnakanlah doa ini dalam doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah ini dalam kemuliaan Tuhan menurut Kidung Jemaat 400. Kudaki jalan mulia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, jemaat kekasih yang berada di rumah. Terima kasih telah mengikuti ibadah keluarga bersama. Atas nama kami yang bertugas, saya pendeta maupun majelis presbiter yang bertugas, tim live streaming maupun tim pro kantor, kami mengucapkan kiranya ibadah ini membawa kasih karunia dan damai sejahtera bagi kita semua, dan kami mau menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berlelah untuk menyelenggarakan ibadah ini. Terima kasih. Shalom.